Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda. Indonesia dan China akan latihan militer bersama, jalan akuisisi rudal Y-12E kian terbuka. Kunjungan Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Republik Rakyat China (RRC), Jenderal Liu Zhenli, ke Indonesia memiliki banyak makna. Liu Zhenli datang ke Indonesia setelah sebelumnya mengunjungi Malaysia. Kehadirannya di kantor Kemhan, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025, disambut Menteri Pertahanan RI Safri Samsudin. Menhan menegaskan pentingnya komunikasi intensif antara kedua negara, sebagaimana telah dijalin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden China, Xi Jinping. Pertemuan antara Safri Samsudin dengan Jenderal Liu Zhenli ini juga membahas rencana kerja sama militer dengan menggelar latihan bersama antara TNI dengan militer China. Disampaikan juga untuk harapan bisa melaksanakan latihan militer, karena kita tahu latihan militer menjadi sebuah media untuk melaksanakan diplomasi pertahanan dengan negara-negara sahabat, kata Kepala Biro Karo Infohan Setjen Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas, kepada kantor berita Antara. Tentunya Tiongkok menjadi salah satu mitra, tambahnya. Menurut Frega, selain memperkuat hubungan diplomasi antara Indonesia dan China, latihan bersama ini juga dapat berguna untuk mengasah kemampuan tempur kedua negara. Dengan adanya hubungan yang kerap ini menunjukkan kemitraan kita, tegasnya. Tentang kapan dan di mana latihan bersama antara TNI dan militer China dilaksanakan, Frega belum bisa menjelaskan dengan rinci. Pada prinsipnya ketika kita menyelenggarakan latihan militer, itu adalah salah satu aktivitas diplomasi pertahanan, jelasnya. Frega berharap, kerjasama di bidang militer ini dapat mempererat hubungan Indonesia dan China yang telah terjalin sejak lama. Kunjungan Jenderal Liu Zhenli dan arah kerjasama makin erat kedua negara dalam berbagai bidang, mengingatkan kembali minat Indonesia pada senjata China. Setahun lalu, Indonesia dilaporkan berminat membeli rudal anti kapal buatan China, TJ-12E. Rencana ini sempat dianggap aneh, karena akhir-akhir ini Indonesia justru lebih sering berkonflik dengan China di lautan, terutama di Laut Natuna Utara. Konflik menyangkut perbedaan persepsi soal batas teritorial di Laut China Selatan. China mendasarkan wilayahnya di Laut China Selatan dengan peta mereka, 9 Dash Line, sekarang 10 Dash Line, sementara Indonesia mendasarkan wilayah pada Konvensi Internasional Hukum Laut (UNCLOS). Tumpang tindih ini sering menimbulkan ketegangan di Natuna Utara. Namun, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menko Polkam, yang juga Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan, BNPB, Budi Gunawan, menegaskan bahwa kerjasama antara Indonesia dan China tidak akan mengganggu kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara. Hal ini disampaikan oleh Budi Gunawan pada 14 November 2024 di Jakarta, seperti dilaporkan bnpp.go.id, tanggal 15 November tahun 2024. Menurut Budi, perjanjian kerjasama yang dirancang oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Xi Jinping dilandasi prinsip saling menghormati dan menguntungkan. Kerjasama ini dilakukan sesuai ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara, ujar Budi. Sebab itu, ketika Indonesia mengindikasikan tertarik membeli rudal anti kapal China, Y-12E, hal itu dinilai sebagai bagian dari langkah politik kedua negara. Kini, di masa pemerintahan Prabowo Subianto, kerjasama militer Indonesia dan China semakin kuat. Bahkan, kedua belah pihak akan menggelar latihan militer bersama. Agenda-agenda seperti ini biasanya juga diikuti program atau kerjasama lain, termasuk pertukaran teknologi atau akuisisi persenjataan. Sebab itu, kehadiran Jenderal Liu Zhenli dan serangkaian pembahasan kerja sama mengingatkan kembali bahwa Indonesia pernah dilaporkan berminat membeli YJ-12E.